Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1491. Apakah balap mobil bisa membunuh orang? Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata, balap mobil memang bisa membunuh orang. Itu membunuh orang di dalam mobil balap. Selama seseorang yang membalap dengannya, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat pihak lain mengalami kecelakaan. Dengan cara ini, tidak sedikit orang yang tewas di tangan Sue Xiaofei. Tapi hubungan antara keluarga Sue dan keluarga Zhao sangat baik, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi. Dia dan Zhao Tianyu adalah saudara yang lebih baik, keduanya memiliki hobi yang sama, yaitu nafsu membunuh kehidupan. Deng Jie berbicara dengan fasih. Kaisar ini terdengar sangat kacau. Long Zaitian tersenyum acuh tak acuh. Itu pasti kacau. Deng Jie berkata dengan pasti. Lalu ada satu lagi, Fan Yitong, bagaimana dengan yang ini? Long Zaitian bertanya lagi. Keluarga Fan adalah Fan Yitong. Keluarga Fan lahir dalam bisnis retail. Orang tua dari keluarga Fan Yitong, memiliki satu anak laki-laki, dan sangat memanjakannya. Tapi Fan Yitong ini tidak ada reputasi buruk. Dia hanya suka makan, minum, pelacur dan berjudi, lebih keren. Dibandingkan dengan tiga lainnya, reputasinya relatif baik. Deng Jie memberikan pengantar singkat. Mendengar apa yang kamu katakan, sepertinya benar. Namun, namanya memang agak istimewa. Long Zaitian tersenyum. Spesial, seberapa spesial? Deng Jie tidak mengerti. Fan Yitong. Bukankah dia hanya seorang idiot? Long Zaitian menjelaskan. Haha, saudara, kamu sangat lucu. Jika kamu tidak memberitahuku, aku belum menemukannya. Namun, Tuan Fan menamai anaknya dengan nama ini karena dia ingin menyatukan negara dan membuat rakyat menjadi kuat dan negara kaya. Ini adalah harapan yang baik. Deng Jie tersenyum lagi, dan mendesak otentik. Tampaknya lelaki tua dari keluarga Fan ini masih memiliki sedikit perasaan kekeluargaan dan pedesaan. Long Zaitian berkata dengan tenang. Reputasi Tuan Fan di ibu kota kekaisaran cukup bagus. Ngomong-ngomong, saudaraku, aku sudah lama mengobrol denganmu, dan aku masih belum tahu namamu. Deng Jie tiba-tiba teringat sesuatu, jadi dia bertanya. Long Zaitian. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengatakan sesuatu dengan tenang. Long Zaitian, nama yang hebat. Dewa Perang Daxia kita juga bernama Long. Kamu dan Jenderal kelas 1 Dewa Perang Daxia kita memiliki nama belakang yang sama. Deng Jie memikirkan sesuatu dan berkata dengan penuh semangat. Aneh sekali, ada begitu banyak orang dengan nama keluarga Long. Long Zaitian tersenyum ringan. Itu benar. Namun, Dewa Perang Naga kami juga sangat kuat. Saya mendengar bahwa minggu ini, Dewa Perang Naga, Tuan Raja Naga kami, akan pergi ke ibu kota kekaisaran. Tapi saya tidak tahu waktu yang tepat. Tebak apa yang dilakukan keluarga ibu kota kekaisaran? Deng Jie mulai bermain trik lagi. Apa masalahnya? Long Zaitian mengikuti kata-kata Deng Jie agar dia bisa melanjutkan. Tuan Raja Naga ini belum tiba di kekaisaran, keluarga dari semua ukuran di kekaisaran sudah menunggu di Bandara Internasional Kekaisaran beberapa hari yang lalu. Menunggu Tuan Raja Naga. Deng Jie berbicara dengan fasih lagi. Menunggu Tuan Raja Naga melakukan sesuatu. Aku mendengar bahwa Tuan Raja Naga ini telah direduksi menjadi orang biasa, dan bukan lagi seorang jenderal kekaisaran. Long Zaitian berpura-pura sangat bingung. Jadi apa? Apakah Tuan Raja Naga adalah seorang jenderal atau bukan, tidak masalah jika Tuan Daxia mengatakannya. Kami orang biasa hanya dihitung jika kami mengatakannya. Kami mendukung Tuan Raja Naga, dan Tuan Naga Raja akan selalu menjadi Tuan Raja Naga. Di ibu kota kekaisaran ini, beberapa keluarga dilindungi oleh keluarga Zhao, dan beberapa keluarga tidak terlindungi. Keluarga yang tidak terlindungi ini semua ingin mencari pendukung. Bukankah Tuan Raja Naga ini adalah pendukung terbaik? Namun, saya berpikir Tuan Raja Naga mungkin melihat mereka. Ketika Deng Jie mengucapkan kata-kata ini, wajahnya terlihat angkuh, seolah-olah dia sendiri adalah Raja Naga yang dia bicarakan. Mungkin Tuan Raja Naga juga pencinta uang. Long Zaitian tersenyum penuh rasa ingin tahu. Saudaraku, kamu salah mengatakan itu. Jika kamu memfitnah kepribadian Raja Naga seperti ini, kita tidak bisa lagi berteman. Wajah Deng Jie tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata dengan serius. Oke,
Maaf, aku hanya mengatakannya dengan santai. Long Zaitian sangat tidak berdaya. Gu Qinglian di samping tertawa diam-diam ketika dia mendengar kata-kata ini. Jika Deng Jie ini tahu bahwa orang yang duduk di sebelahnya adalah Raja Naga yang sangat dia kagumi, bagaimana perasaannya? Tidak apa-apa untuk mengatakannya dengan santai. Saya bukan dari Daxia. Saya dapat memiliki kehidupan yang stabil hari ini karena Tuan Raja Naga. Ini pasti bukan karena sekelompok orang yang duduk di ibu kota kekaisaran sekarang, apakah Anda mengerti? Geng orang yang membuat penasaran di ibu kota kekaisaran, apa mereka? Deng Jie sangat menghina dan otentik. Ada intrik di mana-mana, bahkan kaisar, bukankah itu normal? Long Zaitian berbicara dengan tenang. Itu benar, tapi orang yang tidak berbudi ini tidak bisa menyerang Tuan Raja Naga. Aku memikirkannya, orang-orang ini benar-benar menghukum Tuan Raja Naga, dan Daxia ini akan terbalik. Deng Jie berkata dengan marah. Bagaimana jika Raja Naga benar-benar bersalah? Long Zaitian bertanya lagi. Bagaimana Tuan Raja Naga bisa bersalah? Dia baru saja menyinggung anggota keluarga Zhao itu. Semua pejabat anjing dari keluarga Zhao pantas mati. Apa yang terjadi pada Tuan Raja Naga yang membunuh dua pejabat anjing dari keluarga Zhao? Saya mendengar bahwa, orang yang melukai dua bersaudara dari keluarga Zhao mungkin adalah Tuan Raja Naga itu sendiri, atau seseorang di bawah Raja Naga. Nyatanya, berkali-kali, saya merasa kasihan. Mengapa Tuan Raja Naga tidak langsung membunuh kedua saudara laki-laki dari keluarga Zhao? Seberapa baik membunuh secara langsung? Deng Jie mengerutkan kening, sedikit tertekan. Terima kasih kakak sudah banyak bicara denganku. Aku tidur agak larut tadi malam. Aku akan tidur sebentar sekarang, jadi aku tidak akan mengobrol denganmu. Long Zaitian tersenyum dan berkata, Oke, tidurlah, aku akan tidur siang sebentar. Deng Jie sangat pandai bicara. Mungkin dia terlalu bersemangat tadi, tapi sekarang, dia mengambil botol air dan meneguknya untuk melembabkan tenggorokannya. Waktu berlalu, dan ketika Long Zaitian bangun lagi, pesawat sudah mulai mendarat. Mata Deng Jie masih sangat tajam, dan dia melihat Long Zaitian bangun sekaligus. Kakak Long, kita akan turun dari pesawat. Deng Jie mengingatkan. Aku tahu. Long Zaitian menjawab, dan melihat ke sisinya, Gu Qinglian sedang tidur di bahunya saat ini, dan belum bangun. Kakak, kita juga bertemu sekali, ini juga takdir, bagaimana kalau kita menambahkan WeChat, dan tetap berhubungan di masa depan? Deng Jie sangat antusias dan otentik. Bisa. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menjawab, mengeluarkan ponselnya, memindai ponsel Deng Jie, dan menambahkan WeChat Deng Jie. Pada saat ini, pesawat sudah mendarat, Long Zaitian menepuk bahu Gu Qinglian dengan ringan, berusaha membangunkannya. Setelah beberapa saat, Gu Qinglian terbangun dengan linglung. Sampai, Gu Qinglian bertanya dengan bingung. Bab 1492. Sudah hampir sampai, bangun dulu. Long Zaitian hanyalah tahu. Setelah mendengar ini, Gu Qinglian membenamkan kepalanya di bahu Gu Qinglian, berusaha membuat dirinya lebih sadar. Tidak lama kemudian, pesawat berhenti, dan semua orang turun dari pesawat satu persatu. Long Zaitian tidak terburu-buru, karena Gu Qinglian tampaknya belum sepenuhnya bangun. Selain itu, ada banyak orang yang turun dari pesawat saat ini, jadi tidak nyaman bagi Gu Qinglian untuk masuk seperti ini. Kakak, aku akan turun dulu, keluargaku masih menungguku di bawah, kita akan bertemu lagi dengan takdir. Deng Jie melambai ke Long Zaitian. Oke, selamat tinggal. Long Zaitian menjawab, Deng Jie masuk ke kerumunan, dan segera menghilang dari pandangan Long Zaitian. Dalam beberapa menit terakhir, semua orang turun dari pesawat. Ayo pergi, ayo turun juga. Menurut instruksi Linsi, alih-alih mengambil jalan keluar biasa, kita akan mengambil jalan memutar dan mengambil pintu keluar B. Long Zaitian berkata kepada Gu Qinglian. Baik. Gu Qinglian menggosok matanya, dia benar-benar terjaga, dan dengan dukungan Long Zaitian, keduanya turun dari pesawat. Saat ini, pintu keluar bandara penuh dengan orang, dan ada banyak wartawan yang menghalangi pintu masuk, semua senjata dan senjata pendek mereka diarahkan ke pintu keluar bandara. Untuk apa ini? Mengapa begitu hidup? Tanya seseorang yang tidak tahu. Situasi ini belum berlangsung selama 1 atau 2 hari. Dikatakan bahwa Tuan Raja Naga akan datang ke ibu kota kekaisaran minggu ini, tapi saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Sekarang keluarga besar di ibu kota kekaisaran, dan reporter dari surat kabar besar mereka semua berkumpul di sini dan telah menunggu selama beberapa hari.
Orang dalam menjelaskan dengan sabar. Bisa dimengerti kalau wartawan ini ingin mendapatkan berita langsung, tapi apa tujuan anggota keluarga ini datang ke sini? Orang lain yang tidak tahu bertanya. Itu tidak mudah. Siapa Raja Naga itu? Jika kamu bisa menjalin hubungan dengan Raja Naga, kamu mungkin bisa menerima perlindungan dari Raja Naga dari generasi ke generasi. Ternyata orang-orang ini ingin naik ke Tuan Raja Naga. Dikatakan bahwa di dunia ini, kecuali beberapa keluarga yang sangat kuat, tidak ada yang pernah melihat wajah asli Raja Naga. Reporter ini bergegas ke sini karena mereka ingin menangkap wajah asli Raja Naga sesegera mungkin. Maka itu akan sangat hidup, tetapi apakah Raja Naga benar-benar akan muncul di tempat ini? Kapan tepatnya? Cih, lihat apa yang kamu katakan, itu karena kamu tidak tahu kapan itu akan muncul, jadi kamu tunggu di sini, kalau tidak bagaimana menurutmu? Semua orang mengatakan sesuatu satu sama lain, dan diskusi itu sangat hidup. Di depan ini, para reporter dan kerumunan yang menunggu berkerumun, tampak genting. Tuan Muda, menurut Anda apakah Tuan Raja Naga benar-benar akan muncul di sini? Seorang lelaki tua bertanya dengan gentar. Di sebelah lelaki tua itu ada seorang lelaki bertopi dan jas, pakaiannya terlihat agak halus, seperti gangster dari Shanghai di TV. Kamu bertanya padaku, siapa yang harus kutanyakan? Tempat ini, aku tidak mau datang, atau orang tua itu memaksaku. Lao Zeng, izinkan aku memberitahumu, jika aku menjaga hari ini, aku tidak akan menjaganya. Apa yang tua kita keluarga penggemar adalah dukungan seperti apa yang Anda butuhkan untuk bisnis yang aman. Orang tua itu benar-benar tidak masuk akal. Mendengar pertanyaan Lao Zeng, pria itu menjadi sedikit cemas. Tuan Muda, Tuan juga memikirkan Anda. Di masa depan, bisnis keluarga-keluarga Fan akan diteruskan kepada Anda. Sekarang Anda dapat membantu Anda untuk berhubungan satu sama lain, yang dapat dianggap sebagai meletakkan dasar yang kokoh bagi Anda di masa depan. Seperti kata pepatah, menaklukkan negara itu mudah, tetapi mempertahankan negara itu sulit. Old Zeng berbicara dengan sungguh-sungguh dan otentik. Ayo, kamu bisa diam. Kamu dan lelaki tua itu berada di grup yang sama, dan kamu mencoba menipuku. Jika lelaki tua itu berkata, dia mulai selingkuh ketika aku lahir. Beri aku nama Fan Yitong, dan sekarang aku mereka semua diolok-olok. Fan Yitong melambaikan tangannya dan membuat gerakan berhenti, menghentikan Lao Zeng untuk melanjutkan. Tuan Muda, Tuan memberimu nama ini karena dia memiliki visi yang indah. Dia berharap negara dapat menyatukan negara akan damai dan rakyat akan aman. Ini adalah visi yang indah. Zeng tua menjelaskan dengan susah payah. Ayolah, jangan menaruh pandangan yang baik padaku. Dia mendasarkan kebahagiaannya sendiri padaku. Ini adalah selera buruk yang sangat vulgar dan tingkat rendah. Fan Yitong sepertinya tidak mendengarkan bujukan sama sekali. Zeng tua ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Nama Fan Yitong memang terdengar agak lusuh. Bandara Internasional Kekaisaran, di lantai 2 exit B Hall, saat ini, seorang pria dengan alis pedang dan mata berbintang berdiri di atasnya pria berusia 20-an, dengan wajah tegas, menatap dingin ke pintu keluar bandara. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria dengan tubuh bungkuk. Pria itu terlihat seperti seorang gangster, tetapi sebenarnya dia adalah seorang gangster. Tuan Sue, bukankah Patriark menyuruh kita menunggu? Mengapa kita datang ke sini untuk menunggu? Raja Naga seharusnya tidak muncul di sini, kan? Kata pria bungkuk itu. Ergo, kamu tidak mengerti ini. Kurasa dia akan menghindari semua orang dan meninggalkan bandara dari sini. Sue Shaofei memiliki ekspresi yang tidak dapat dipahami di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Tapi, bukankah identitas Raja Naga sudah lama terungkap? Apakah dia perlu menghindari semua orang? Ketika Ergo mendengar kata-kata Sue Shaofei, dia mengajukan pertanyaan lain. Terekspos. Tepatnya, kita hanya mengetahui keberadaan orang ini, tapi seperti apa dia dan siapa namanya. Saat ini, informasi kunci ini hanya ada di tangan beberapa orang. Sue Shaofei berkata sambil mencibir. Di tangan beberapa orang. Apakah Tuan Muda Sue memiliki semua informasi tentang Tuan Raja Naga ini? Ergo bertanya dengan sangat ingin tahu. Tidak. Hanya keluarga Zhao, keluarga Li, keluarga Lin dan keluarga Bailey yang memiliki informasi tentang Raja Naga, dan keluarga Sue kami tidak. Meskipun hubungan kami dengan keluarga Zhao baik, keluarga Sue tidak berniat untuk memberi kami bahan-bahan ini. Sue Shaofei berkata tanpa daya lagi.
Kalau begitu Tuan Muda, bahkan jika Raja Naga benar-benar muncul di depan kita, kita tidak akan mengenalinya, bukan? Ergo sangat tidak berdaya. Betul. Jadi, tunggu di pintu keluar A. Jika Raja Naga benar-benar muncul dari sana, orang-orang dari 4 keluarga besar mungkin mengenalinya. Tapi jika dia muncul dari sini, seharusnya tidak ada yang bisa mengenalinya. Analisis terakhir, kami di sini untuk apa-apa. Saya datang ke tempat ini hanya untuk diam. Wajah Sue Shaohui tenang, dan nadanya juga sangat acuh tak acuh. Tatapannya tertuju ke depan, matanya dingin, tanpa kehangatan. Namun saat ini, kemunculan pria dan wanita membuat matanya berbinar, dan matanya langsung tertuju pada wanita itu, menatapnya. Bab 1493. Bagaimana bisa ada wanita cantik di dunia ini? Melihat wanita yang berjalan dengan pria di lantai pertama, Sue Shaohui berkata dengan tulus. Saat dia mengatakan ini, matanya sudah diwarnai dengan lapisan api yang tebal. Ketika Ergo mendengar kata-kata ini, dia juga mengikuti pandangan Sue Shaohui dari kejauhan, dan ketika dia melihat lebih dekat, matanya berbinar. Tuan Muda, kualitas terbaik. Wanita ini dikhawatirkan menduduki peringkat di ibu kota kekaisaran. Ergo juga sedikit bersemangat. Bukankah ini omong kosong? Saya telah bermain dengan wanita yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya tidak pernah bermain dengan wanita setingkat ini. Sue Shaohui sedikit bersemangat. Namun, Tuan Muda, sepertinya wanita hamil, dan yang di sebelahnya sepertinya suaminya. Ergo berkata dengan canggung. Apa masalahnya pada wanita hamil itu? Sue Shaohui menatap Ergo dengan dingin. Ketika Ergo mendengar kata-kata itu, dia langsung mengerti. Dengan ekspresi pemahaman yang tiba-tiba, saya mengerti, selera Tuan Muda benar-benar istimewa. Pergi, turun dan lihat. Saat ini, pikiran Sue Shaohui penuh dengan wanita cantik ini, dan semuanya telah dilupakan. Ergo mendengar kata-kata itu dan bergegas turun. Pria dan wanita yang keluar dari pintu keluar bandara, siapa lagi kalau bukan Long Zhaitian? Di mana sepupu saudari Lin Si menunggu kita? Gu Qinglian berjalan sambil memegang tangan Long Zhaitian, dan bertanya. Seharusnya tepat di luar pintu. Long Zhaitian berjalan perlahan dan menjawab dengan lembut. Pada saat itulah dua orang muncul di depan mereka dan menghalangi jalan mereka. Melihat ini, Long Zhaitian dan Gu Qinglian berhenti. Nona, aku ingin mentraktirmu makan, bukankah itu nyaman? Sue Shaohui memiliki senyum yang tidak wajar di wajahnya, berpura-pura menjadi seorang pria terhormat. Maaf, aku tidak mengenalmu. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan dingin. Merasakan tatapan pria di depannya, Gu Qinglian menunjukkan ekspresi jijik di matanya. Aku tidak mengenal satu sama lain sebelumnya, tapi sekarang aku bisa. Namaku Sue Shaohui dari keluarga Sue, kamu seharusnya sudah mendengarnya. Sue Shaohui melirik Long Zhaitian dan kemudian ke Gu Qinglian, merasa sedikit sombong. Agaknya, mereka berdua akan gemetar ketakutan saat mendengar nama mereka. Namun, kenyataannya tidak demikian. Aku tidak peduli siapa kamu, aku akan keluar sekarang, keluar dari sini. Long Zhaitian mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata ini, wajah Sue Shaohui langsung menjadi dingin. Terus terang, aku naksir istrimu, dan aku bahkan tidak keberatan dia hamil. Aku ingin istrimu tinggal bersamaku malam ini. Ada cibiran di sudut mulut Sue Shaohui, dan dia menatap Long Zhaitian dengan dingin. Nak, biarkan aku memberitahumu, selama itu wanita yang disukai Tuan Muda kita, tidak ada yang tidak bisa kita dapatkan. Tuan Muda kita Sue menyukai berkah dari kekuatan istrimu, jadi cepat keluar dari sini. Ketika Ergo mendengar kata-kata ini, dia berkata dengan arogan dan otentik. Ledakan. Long Zhaitian menendang, dan menendang Ergo sejauh 5 atau 6 meter dengan satu tendangan. Kemudian, tamparan lain jatuh di wajah Sue Shaohui. Bentak. Dengan tamparan di wajahnya, Sue Shaohui langsung terlempar ke tanah. Sue Shaohui tertegun, terbaring di tanah dengan rasa sakit yang membakar di wajahnya. Ah! Sue Shaohui melolong kesakitan. Beraninya kau memukulku, aku akan membunuhmu. Sue Shaohui marah dan geram, dan hendak bangkit dari tanah. Tetapi saat dia bangun, moncong senjata hitam diarahkan ke pelipisnya. Kemarahan yang kuat di hatinya turun dalam sekejap, dan dia secara naluriah mengangkat tangannya. Orang yang menodongkan pistol ke Sue Shaohui bukanlah Long Zhaitian,
Melainkan seorang pria jangkung yang pernah muncul. Pria itu berjanggut dan terlihat sangat kasar. Hanya saja saat ini, wajahnya acuh tak acuh, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Kamu. Siapa kamu? Saya Sue Xiaofei, dan saya adalah tuan muda dari keluarga Sue. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berani menyentuh saya, keluarga Sue tidak akan membiarkan Anda pergi. Ketika Sue Xiaofei berbicara, dia sedikit gugup, tetapi kata-katanya masih sangat tegas. Ledakan. Pria berjanggut itu menarik pelatuknya dengan tegas, menembak, dan peluru menyerempet telinga Sue Xiaofei. Sue Xiaofei sangat ketakutan hingga dia berlutut, tangannya gemetar, dia akan buang air kecil karena ketakutan. Aku tidak tahu apa omong kosong keluarga Sue. Aku tidak membiarkanmu berbicara, jadi diamlah, atau kamu akan mati. Pria berjanggut itu berkata dengan dingin. Aku tidak bicara, aku tidak bicara. Sue Xiaofei mengangkat tangannya, seluruh tubuhnya gemetar. Tuan Long, apa yang harus kita lakukan? Pria berjanggut itu menoleh, menatap Long Zaitian, dan bertanya. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berjalan perlahan, dan meletakkan kakinya di depan Sue Xiaofei. Kotor, jilat bersih. Long Zaitian tampak acuh tak acuh. Kakak, aku. Sue Xiaofei ragu-ragu, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyerahkan nyawanya sendiri di tangan orang lain. Dia tidak ragu bahwa pria di depannya akan membunuhnya dengan satu tembakan, karena dia sudah menembak sekali. Orang yang berani menembak pada kesempatan seperti itu jelas bukan karakter yang sederhana. Menjilat. Pria berjanggut itu berkata dengan dingin. Saat ini, semakin banyak orang yang menonton, melihat situasi di tempat kejadian, mereka semua menunjuk. Hei, bukankah ini tuan muda dari keluarga Sue? Ada apa? Wanita, saya telah menemukan janggut yang keras, dan saya terpaksa menjilat sepatu saya. Menjilat sepatu. Tuan muda dari keluarga Sue ingin menjilat sepatu seseorang. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah. Aku berkata, jilat, tidakkah kamu mendengar? Pria berjanggut itu berkata lagi. Kakak. Ledakan. Sebelum Sue Xiaofei dapat mengucapkan sepatah kata pun, tembakan lain dilepaskan dan mendarat di depan Sue Xiaofei. Setelah Sue Xiaofei terkejut, dia dengan cepat bereaksi, menundukkan kepalanya dengan cepat, dan menjilat sepatu Long Zaitian dengan panik. Antara malu dan kehilangan nyawanya, Sue Xiaofei jelas memilih untuk malu. Hal kecil adalah malu, tetapi hal besar adalah kehilangan nyawanya. Jika wajahnya hilang, Anda bisa mendapatkannya kembali, tetapi jika Anda kehilangan nyawa, maka Anda benar-benar tidak punya apa-apa. Ledakan. Long Zaitian menendang Sue Xiaofei keluar lagi, tendangan ini langsung menendang Sue Xiaofei sejauh 4 atau 5 meter. Juga pada saat ini, seorang lelaki tua dengan janggut putih muncul di belakang Sue Xiaofei. Dia dengan cepat berjongkok, meraih bahu Sue Xiaofei, dan menghentikan Sue Xiaofei untuk mundur. Old Chen, bunuh mereka untukku, mereka ingin membunuhku. Melihat orang yang menangkapnya dari belakang, Sue Xiaofei berteriak panik seolah melihat penyelamat yang hebat. Tuan muda, berhati-hatilah dan jangan tidak sabar. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, Tuan Chen meraih bahu Sue Xiaofei, melangkah maju, dan berjalan menuju Long Zaitian dan pria berjanggut itu. Saya tidak tahu di mana tuan muda saya menyinggung Anda. Anda ingin mempermalukan tuan muda kami seperti ini. Chen tua bertanya dengan nada dingin. Bab 1494. Buka mulutmu dan tutup mulut dan minta istri orang lain untuk bermalam bersamanya. Apakah alasan ini cukup bagiku untuk mengirimnya menemui Buddha? Ketika pria berjanggut itu mendengar kata-kata itu, nadanya dingin dan asli. Long Zaitian di sampingnya memiliki ekspresi dingin yang sama. 10 detik. Long Zaitian mengeluarkan 3 kata, lalu melihat arlojinya. Chen Lao menatap Long Zaitian dalam-dalam, mundur 2 langkah, dan sedikit melengkungkan tangannya. Tuan muda saya bodoh dan tersinggung, tolong maafkan saya. Setelah meminta maaf, Tuan Chen mundur, kembali ke Sue Xiaofei, dan meraih Sue Xiaofei. Old Chen, apa yang terjadi? Aku sangat dipermalukan oleh mereka, dan kamu tidak melakukan apa-apa, pergi begitu saja. Sue Xiaofei tampak bingung, tidak mau pergi. Diam. Chen Lao berkata dengan dingin, dan terus menyeret Sue Xiaofei pergi. Jika kamu tidak ingin mati, diam saja. Chen tua terkadang merendahkan suaranya untuk memperingatkan Sue Xiaofei. Ketika Sue Xiaofei mendengar kata-kata ini,
dia sepertinya langsung mengerti sedikit, dan kemudian dia menjadi tenang, membiarkan Chen tua menyeretnya pergi. Tuan Long, Nyonya, tolong, saya terlambat dan mengejutkan Anda. Pria berjanggut memandang Long Zaitian dengan ekspresi yang sangat hormat dan otentik, dan memberi isyarat undangan saat dia berbicara. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menganggukkan kepalanya, melindungi Gu Qinglian dengan satu tangan, dan keluar. Di luar, sebuah mobil mewah sudah terparkir di luar. Atas undangan pria berjanggut itu, Long Zaitian dan Gu Qinglian duduk di kursi belakang. Berkendara, pulang. Pria berjanggut itu duduk di kursi kopilot dan memberi perintah. Mendengar itu, pengemudi menyalakan mobil. Tuan Longsun, saya Lin Qi, dan Lin Si adalah adik perempuan saya. Ketika saya masih sangat muda, saya tinggal bersama kakek saya di perbatasan utara. Saya dibesarkan di perbatasan utara. Seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun di kekaisaran ini modal mengenal saya. Tidak ada yang mengingat saya lagi. Mulai sekarang, terakhir kali saya kembali ke ibu kota kekaisaran sudah 10 tahun yang lalu. Mobil itu mengemudi dengan normal, kata Ling perlahan. Tidak heran kamu bisa bertindak tanpa menahan diri di depan para master kekaisaran ini. Long Zaitian sedikit tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Sekilas terlihat bahwa Lin Qi berasal dari militer. Dia kasar, tinggi dan lurus, dan dia metodis. Selain itu, aura pembunuh yang samar di tubuhnya tidak dapat disembunyikan di depan Long Zaitian. Jika bukan karena fakta bahwa kamu datang hari ini dan kamu harus tetap rendah hati, aku akan membunuh pria dari keluarga Sue hari ini. Ada beberapa orang seperti ini di ibu kota kekaisaran, dan itu tidak akan menjadi masalah besar jika dia mati. Lin Qi tampak acuh tak acuh. Aku khawatir kakekmu tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Long Zaitian tersenyum. Yang mulia, Anda salah mengatakan itu. Lagi pula, keluarga Lin kami adalah salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Dibandingkan dengan keluarga Lin kami, keluarga Sue tidak cukup. Selain itu adalah putra dari keluarga Sue yang mencari barang dulu. Aku akan membunuhnya. Ada apa? Lin Qi menggelengkan kepalanya lagi. Mari kita tetap low profile. Saya akan tetap low profile. Saya tidak ingin membuat keributan. Saya hanya ingin melakukan apa yang ingin saya lakukan. Long Zaitian tidak menyangkal pernyataan Lin Qi, tapi dia tidak bisa menyangkalnya. Saya mengerti yang mulia. Saya pikir saya orang yang beruntung. Selain Xiao Xi, saya khawatir tidak banyak orang di dunia ini yang melihat wajah asli Anda. Jadi, kakek mempercayakan tugas ini kepada saya, dan saya tidak akan mengatakan apapun lain. Saya setuju. Kata-kata Lin Qi sangat menghormati Long Zaitian. Aku hanya orang biasa sekarang. Long Zaitian berkata dengan senyum masam saat mendengar kata-kata itu. Tuan Long, tolong jangan katakan itu. Bagaimana orang bisa memenuhi syarat untuk merampas prestasi dan kehormatanmu? Lin Qi menggelengkan kepalanya, bahkan jika dia menyangkal pernyataan Long Zaitian. Kemana kamu pergi sekarang? Long Zaitian bertanya. Pergilah ke rumah kami, keamanan rumah kami adalah yang terbaik dalam semua aspek. Jawab Lin Qi. Sepanjang jalan, mereka bertiga bertukar beberapa barang, lalu menuju ke rumah Lin. Di luar bandara internasional ibu kota kekaisaran, Sue Shaofei diseret oleh lelaki tua itu. Old Chen, tolong jelaskan padaku dengan hati-hati, kenapa ini? Sue Shaofei sangat bingung. Tuan muda, saya sudah lama memberitahu Anda bahwa Anda harus tetap rendah hati di kaisar baru-baru ini. Mengapa Anda tidak mendengarkan? Jika pria itu ingin datang ke ibu kota kekaisaran, pasti akan ada angin dan awan yang bergejolak di ibu kota kekaisaran ini. Di jalan ini, jika Anda mengacaukan siapapun secara acak, mereka mungkin adalah seseorang yang Anda tidak mampu untuk memprovokasi. Chen Lao berkata dengan sedikit marah. Tapi, orang-orang itu barusan, apakah mereka orang yang tidak mampu saya provokasi? Tuan Chen, Anda bukan orang biasa, Anda adalah ahli kelas 1, Anda adalah pilar keluarga Sue kami, Anda masih takut pada orang-orang itu. Bukankah ayahku berkata, peringkatmu telah mencapai alam kebal? Mengapa kamu takut pada orang-orang itu? Sue Shaofei masih tidak mengerti. Tuan mudaku, di dunia ini, ada pemain kuat di antara yang kuat, dan setiap gunung tinggi. Aku berbeda dari orang kuat biasa,
tapi masih banyak orang yang lebih kuat dariku. Misalnya, kedua orang itu baru saja sekarang, satu pembunuh, dan yang lainnya sama sekali tidak bisa dimengerti oleh saya. Saya tidak yakin apakah pria dengan wanita itu adalah seorang majikan, tetapi pria berjanggut itu pastilah seorang majikan kelas 1. Menurut Anda apakah pria berjanggut itu membunuh orang? Apakah kamu perlu menggunakan pistol di tangannya? Dia hanya menakut-nakutimu. Jika dia ingin membunuhmu, dalam jarak 5 kaki, dia dapat mengguncangmu sampai kamu mati kehabisan darah. Chen Tua berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar kata-kata ini, Sue Shaofei mendecakkan mulutnya, merasa sedikit takut di hatinya. Namun, saya telah menderita penghinaan seperti itu, haruskah itu terjadi? Sue Shaofei memikirkannya, dan sepertinya ada yang salah lagi, jadi dia bertanya lagi, dia mengertakkan gigi, dan wajahnya perlahan menjadi suram dan dingin. Mari kita bicarakan hal semacam ini nanti. Apa yang Tuan katakan padamu adalah memperhatikan penampilan pria itu. Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Chen Tua bertanya lagi. Chen Tua, keluarga Zhao ingin kita melakukan sesuatu, tetapi mereka tidak ingin berbagi informasi dengan kita. Ayah saya meminta saya untuk mengawasi tempat ini, bukan hanya untuk mendapatkan informasi langsung, keluarga Zhao. Tapi, sekarang aku bahkan tidak tahu bahwa Raja Naga bahkan tidak tahu seperti apa tampangnya, jadi bagaimana kamu bisa memberitahuku untuk memperhatikan, bukankah itu omong kosong? Sue Shaofei mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Jika bukan karena hal menyebalkan ini, dia tidak akan muncul di tempat ini, dan jika dia tidak muncul di tempat menyebalkan ini, dia tidak akan dipermalukan seperti ini. Kamu tidak tahu, tapi selalu ada orang yang tahu. Kamu hanya perlu memberitahuku keluarga Zhao apa yang kamu lihat saat itu. Kamu harus tahu bahwa keluarga Sue kita telah bisa mendapatkan pijakan di ibu kota kekaisaran selama bertahun-tahun karena keluarga Zhao. Tanpa suaka dari keluarga Zhao, kita mungkin tidak dapat bertahan di ibu kota kekaisaran. Chen Laoyu berkata dengan sungguh-sungguh, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Bab 1495. Oke, aku mengerti. Namun, aku pasti akan membalas penghinaan yang kuterima hari ini. Mendengarkan kata-kata Chen Lao, Sue Shaofei sedikit tidak sabar, berpikir untuk menjilat sepatu Long Zaitian hari ini, dia merasakan rasa malu yang kuat di dalam hatinya. Tuan muda, jangan bertindak gegabah, pria berjanggut itu tidak sederhana. Penatua Chen membujuk dengan sangat cemas. Pria berjanggut itu, tentu saja aku tidak akan memprovokasi dia. Tapi aku tidak percaya pria itu akan terus bersama pria berjanggut itu. Aku selalu punya kesempatan untuk melakukannya. Sue Shaofei melirik Tuan Chen dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan muda. Chen Lao ingin terus berbicara, tetapi disela oleh Sue Shaofei. Oke, jangan bicarakan itu, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Kamu kembali, dan aku akan terus menjaga. Sue Shaofei segera membuat keputusan yang menentukan. Tuan, hal seperti ini telah terjadi. Saya sudah memberitahu Tuan untuk memintanya mengirim orang lain ke sini. Ketika Chen Lao mendengar kata-kata itu, dia berkata lagi. Tidak masalah. Aku terlalu malas untuk melakukan hal-hal tidak berguna ini di sini. Sue Shaofei berkata dengan dingin saat mendengar ini. Meninggalkan kata-kata itu, Sue Shaofei pergi sendirian, kulitnya sangat buruk, dia menyeka bekas luka di wajahnya, dan berjalan dengan agresif. Tes tes tes. Bukankah ini Tuan Muda Sue? Ketika saya berjalan keluar bandara, saya mendengar suara kekaguman, dan saya melihat seorang pria muda berpakaian seperti gangster pantai Shanghai berjalan dengan seorang pria tua. Fan Yitong. Sue Shaofei menoleh dan melihat pemuda itu. Sue Shaofei, ku dengar kau dipukuli di pintu keluar B, dan kamu menjilat sepatu orang lain. Fan Yi datang untuk memperlihatkan bekas luka Sue Shaofei, dengan tatapan puas diri. Fan Yitong, bagaimana denganku, bukan urusanmu. Wajah Sue Shaofei dingin. Setelah hal seperti itu terjadi, suasana hatinya sudah sangat buruk. Pada saat ini, digoda oleh Fan Yitong seperti ini, dia merasa gunung berapi di hatinya akan meletus. Bagaimana kabarmu? Tentu saja itu bukan urusanku. Tapi melihatmu menjilati sepatu orang lain membuatku bahagia. Fan Yitong memiliki penampilan yang sangat halus, dengan senyum jahat di wajahnya. Sue Shaofei sangat marah bahkan wajahnya menjadi merah. Anda.
Sue Shaofei menggertakkan giginya. Sue Shaofei, jika aku jadi kamu, aku lebih baik mati daripada membiarkan orang lain menjilat sepatuku. Aku tidak bisa melihat bahwa kamu biasanya sangat keras kepala. Nyatanya, kamu adalah seorang pengecut. Fan Yitong menatap Sue Shaofei lagi, dan menggelengkan kepalanya, terlihat sangat kecewa. Fan Yitong, tunggu aku. Sue Shaofei tidak bisa menahan diri lagi, wajahnya memerah, dia menunjuk ke arah Fan Yitong, dan berkata dengan kejam. Setelah mengucapkan kata-kata kasar seperti itu, Sue Shaofei pergi. Melihat punggung Sue Shaofei pergi, Fan Yitong tidak bisa menahan tawa, sangat bahagia. Tuan, Sue Shaofei ini selalu berselisih denganmu, tapi kali ini, kamu akhirnya menghembuskan nafas kemarahan, kan? Zheng tua di belakang Sue Shaofei berkata dengan tegas. Ini bukan hanya bau mulut, ini banyak bau mulut. Sangat keren. Ngomong-ngomong, teman di mulut B juga sangat hebat. Dia membiarkan Sue Shaofei menjilat sepatunya. Dia adalah karakter. Fan Yitong jelas sedang dalam suasana hati yang baik, dan dia sedikit menghargai saat ini. Berani menembak di depan umum, dan berani mempermalukan Sue Shaofei seperti ini, orang itu jelas bukan orang biasa. Yang terpenting adalah Chen Shen, tuan dari keluarga Sue, juga ada di sana saat itu, tetapi dia tidak melakukannya tidak berani kentut. Orang yang bertekad mempermalukan Sue Shaofei di Port B bukanlah orang biasa. Zheng tua berdiri di samping Fan Yitong dan berbicara dengan fasih. Masuk akal. Masuk akal. Orang seperti itu perlu berteman baik. Kita tidak bisa berteman dengan Tuan Raja Naga di sini. Senang berteman dengan seseorang yang berani melawan keluarga Sue. Fan Yitong sedang dalam suasana hati yang baik saat ini, jadi apapun yang dia dengar, dia merasa sangat nyaman di telinga. Jika Tuan Muda berpikir demikian, tuannya pasti sangat senang. Ketika Old Zheng mendengar ini, dia terlihat sangat lega. Jangan menyebut orang tua itu kepadaku, itu menjengkelkan mendengarnya. Fan Yitong sedikit tidak senang. Ketika Lao Zheng mendengar ini, dia hanya bisa menamparkan mulutnya, keduanya tidak saling bertarung, yang merupakan keadaan normal. Ngomong-ngomong, Zheng tua, lakukan sesuatu untukku. Fan Yitong memikirkan sesuatu, dan berkata lagi. Tuan Muda, jika ada yang ingin saya lakukan, tolong beritahu saya dengan jelas. Lao Zheng sangat hormat dan otentik. Lihatlah pemandangan barusan dan lihat apakah ada video Sue Shaofei menjilati sepatunya. Jika ada, belikan untukku dengan harga tinggi. Beberapa seringai muncul di wajah Fan Yitong. Tuan, apa yang kamu coba lakukan? Zheng tua kurang lebih bisa menebak niat Fan Yitong, tapi dia tetap bertanya. Menjilat sepatu seseorang, aku ingin menambahkan bahan bakar ke dalam api dari hal yang memalukan ini. Aku ingin semua orang di Daxia tahu bahwa Sue Shaofei telah menjilat sepatu seseorang. Fan Yitong berpikir sejenak, dan berkata dengan serius. Tuan, jika seseorang merekam video terkait, pasti akan diposting di internet. Mengapa Anda mengeluarkan uang untuk membelinya? Zheng tua sedikit bingung lagi. Zheng tua, jika kamu mengatakan kamu bodoh, bukankah kamu benar-benar menyangkalnya? Bisakah video yang dikirim oleh orang biasa benar-benar dikirim? Keluarga Sue hanya dapat melakukan hubungan masyarakat, dan video yang dikirim dapat hilang tanpa jejak. Tetapi jika video ini diposting oleh saya, itu akan berbeda. Fan Yitong tersenyum dan berbicara dengan fasih. Tuan muda itu benar. Namun, dibandingkan dengan video yang diambil oleh para penonton, saya pikir pengawasan di bandara pasti sudah merekam keseluruhan proses. Bukankah ini lebih lengkap dari videonya? Zheng tua melanjutkan. Masuk akal, masuk akal. Dengan cara ini, kita akan bekerja sama. Anda memberi saya video yang diambil oleh orang yang lewat dan pengawasan di bandara. Saya akan merilis dua video dengan perspektif yang sangat berbeda untuk mempublikasikan skandal Sue Shaofei. Fan Yitong berbicara dengan jelas dengan tampilan yang menjanjikan. Oke, jangan khawatir, Tuan Muda. Serahkan masalah ini padaku. Aku masih berteman dengan bandara. Masalah ini akan diselesaikan untukmu. Ketika Lao Zheng mendengar ini, dia setuju dengan sepenuh hati. Zheng tua, kamu yang terbaik. Apakah Sue Shaofei, si penjilat sepatu, bisa menjadi terkenal di seluruh negeri bergantung sepenuhnya padamu? Fan Yitong menepuk bahu Zheng tua, berbicara dengan tulus.
Adalah tugasku untuk melakukan sesuatu untuk Tuan Muda. Zeng tua terkekeh, dengan senyum di wajahnya. Kalau begitu aku akan terus menjaga Raja Naga, kamu pergi bekerja. Fan Yitong puas dan hendak pergi. Tunggu sebentar, aku tiba-tiba teringat sesuatu dan lupa menjelaskannya padamu. Setelah berjalan beberapa langkah, Sue Shaofei berjalan kembali, mendatangi Zeng Qiangqiang tua, dan berpikir dengan hati-hati. Tuan Muda, ada hal penting yang perlu Anda sampaikan kepada saya. Katakan, saya akan melakukannya bersama nanti. Zeng tua menunjukkan senyum tulus. Bab 1496. Bantu aku mencari tahu tentang pria yang membiarkan Sue Shaofei menjilat sepatunya. Pria ini menarik, dan aku ingin berteman dengannya. Fan Yitong serius dan otentik. Oke, jangan khawatir, Tuan Muda. Saya akan mengatur seseorang untuk menyelidikinya nanti. Orang ini telah melakukan hal yang sangat mengejutkan, apalagi kita, mungkin ada banyak orang yang menyelidikinya. Lagi pula, ibu kota kekaisaran saat ini adalah memang sangat gelisah. Zeng tua sepenuhnya setuju. Oke, sibuklah, aku akan ke pintu keluar A dan menunggu. Setelah Fan Yitong mengatakan sesuatu, dia dengan senang hati pergi ke pintu keluar A. Melihat Fan Yitong pergi, Lao Zeng juga pergi. Keluarga Lin mengatur untuk Long Zaitian dan Gu Qinglian halaman yang sangat luas, sebuah taman klasik. Lingkungannya klasik, tetapi ada semua jenis peralatan modern di dalamnya, seperti pemandian air panas, sauna, gym, restoran, dan sebagainya. Ukuran pekarangannya sangat luas, dan terdapat banyak rumah, seolah-olah merupakan versi mini dari kota terlarang. Tuan Longzun, Nyonya, disinilah Anda tinggal. Anda dapat memesan pelayan dan pelayan di sini sesuka Anda. Anda hanya perlu tinggal di ruang utama di tengah. Adapun orang-orang Anda, saya juga akan mengatur agar mereka tinggal di halaman ini. Makan 3 kali sehari di sini semuanya diurus oleh seseorang. Hari ini saya berencana mengadakan perjamuan untuk Anda membersihkan debu. Menimbang bahwa Longzun dan istrinya datang ke ibu kota kekaisaran, dan tetap low profil sebagai prinsipnya, saya pikir lupakan saja. Lin Qi memimpin Long Zaitian dan Gu Qinglian berjalan di halaman, memperkenalkan mereka sambil berjalan. Tidak apa-apa membersihkan debu, kita tidak perlu birokrasi ini, kita punya tempat tinggal, sudah bagus. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi. Apa yang kamu bicarakan, Tuan Long? Ketika Tuan Long datang ke ibu kota kekaisaran, ada banyak keluarga yang ingin membersihkan debu untuk Tuan Long. Sedangkan untuk tempat berlindung, kamu tidak bisa menetap di mana saja. Lin Qi tersenyum, dan menjawab lagi, tetapi dia tersenyum sedikit dibuat-buat, dia adalah orang yang serius. Jika itu orang lain, dia bahkan tidak mau menunjukkan terlalu banyak ekspresi kepada pihak lain, tetapi di depan Long Zaitian, dia harus menunjukkan etiket yang tepat. Lagi pula, Long Zaitian bukanlah orang biasa. Ngomong-ngomong, kamu seharusnya merahasiakan berita bahwa aku tinggal di tempat ini, kan? Long Zaitian memikirkan sesuatu, dan berkata lagi. Tentu saja, sepanjang jalan, kami telah menghindari semua jenis pemantauan dan pengawasan untuk datang ke tempat ini. Pada dasarnya tidak mungkin bagi siapapun untuk mengetahui fakta bahwa Yang Mulia dan Nyonya tinggal di sini. Yang Mulia dan Nyonya tidak perlu khawatir seseorang mengganggu Anda. Ling terkadang diperkenalkan. Terima kasih Saudara Lin Qi. Gu Qinglian tersenyum, sedikit bersyukur. Nyonya, apa yang kamu bicarakan? Suatu kehormatan bagi saya untuk dapat melakukan sesuatu untuk Anda dan Yang Mulia. Ini adalah kesempatan yang diimpikan oleh banyak orang di Daxia. Saat itu, jika kakek tidak meminta saya untuk bekerja dengan dia di perbatasan utara, saya khawatir saya juga akan bekerja dengan Xiao Xi. Sama, bergabung dengan perintah Tuan Long. Lin Qi sedikit menghela nafas. Selama kamu memiliki hati yang tulus, tidak masalah siapa kamu berada di bawah. Long Zaitian sedikit tersenyum. Berbicara dan mengobrol, sekelompok orang telah tiba di tempat tinggal Long Zaitian dan Gu Qinglian. Tuan Long, Nyonya, saya akan mengantar Anda ke sini. Sekarang sudah larut, jadi saya tidak akan mengganggu istirahat Anda. Anda baru saja turun dari pesawat dan melakukan perjalanan jauh. Setelah makan malam, istirahatlah yang baik.
Setelah mengirim Long Zaitian dan Gu Qinglian ke pintu, Lin Qi memeriksa waktu. Oke, terima kasih. Long Zaitian menjawab. Keduanya bertukar kata sopan sebelum Lin Qi pergi. Memasuki ruangan, Long Zaitian melihat barang bawaannya sudah dimasukkan ke kamar oleh para pelayan terlebih dahulu. Kamar ini merupakan suite dengan 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu, dekorasinya masih berdesain klasik, sangat mewah dan sangat tinggi. Ini terlalu dibesar-besarkan. Aku tidak pernah tinggal di kamar semewah ini. Gu Qinglian melihatnya dan berkata dengan sedikit emosi. Keluarga Lin mengendalikan sebagian dari kekuatan militer, tetapi sebagian besar anak-anak keluarga Lin terutama terlibat dalam bisnis. Masih ada beberapa orang seperti ayah Lin Si dan Lin Si yang bergabung dengan tentara. Keluarga Lin sangat besar, dan Lin Jiangwo adalah keluarga besar ini. Keluarga yang bertanggung jawab, dia mengendalikan ratusan ribu pasukan di perbatasan utara. Dia adalah orang yang sangat bergengsi dan berkuasa, bahkan jika itu adalah Kaisar Chongyuan, akan memberi dia wajah. Sambil menjelaskan, Long Zaitian duduk, melepas sepatunya, dan mengenakan sepasang sandal. Gu Qinglian juga duduk di samping Long Zaitian. Jadi begitu, tidak heran keluarga Lin begitu kaya. Gu Qinglian sedikit emosional. Di dunia ini, kekuasaan berarti memiliki uang. Pada dasarnya, uang dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Orang tua dari keluarga Lin dengan tegas melarang generasi mudanya untuk berbisnis atas namanya. Tetapi bahkan generasi mudanya tidak menggunakan namanya untuk melakukan bisnis, lalu mereka yang bekerja sama dengan keluarga Lin, bisakah mereka tidak melihat wajah Tuan Lin? Long Zaitian cukup emosional, mengatakan ini, dia membungkuk untuk membantu Gu Qinglian melepas sepatunya dan memakai sandal. Aku akan melakukannya sendiri, perutku terlalu besar untuk jongkok. Melihat ini, Gu Qinglian menepuk kepala Long Zaitian dan berkata lagi. Oke, pakai sandalmu. Karena itu, Long Zaitian telah melepas sepatu Gu Qinglian, dan Gu Qinglian meletakkan kaki gioknya di sepatu, tetapi ada perasaan manis di hatinya. Nyatanya, dia tidak suka separuh lainnya melayaninya dalam segala hal. Dalam persepsi nilainya, baik pria maupun wanita adalah individu yang mandiri dan harus memiliki kemampuan paling dasar untuk bertahan hidup. Jika kemandirian paling dasar dan kemampuan untuk bertahan hidup secara mandiri hilang karena kebaikan separuh lainnya terhadap diri sendiri, maka semuanya akan tampak sangat bodoh. Cinta dan pernikahan jelas bukan pengorbanan, tapi kenikmatan. Hubungan dan pernikahan yang memberi dan menikmati memberi ditakdirkan untuk tidak pergi jauh. Ding dong. Saat ini, bel pintu berbunyi di luar. Long Zaitian berjalan mendekat. Apakah ada masalah? Long Zaitian bertanya. Tuan Long, halo, kami sudah menyiapkan makan malam untukmu, apakah nyaman bagi kami untuk masuk? Suara wanita yang menyenangkan datang, setelah mendengar kata-kata ini, Long Zaitian membuka pintu. Silahkan masuk. Long Zaitian berkata dengan tenang. Ketika wanita di pintu mendengar kata-kata itu, dia memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya. Sederet pelayan di belakangnya masuk dan meletakkan serangkaian piring di atas meja makan di aula. Tuan Long, Nyonya Long, setelah Anda selesai makan, jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat menghubungi kami kapan saja. Wanita terkemuka sangat sopan dan otentik. Dimengerti, kamu keluar. Terima kasih atas kerja kerasmu. Long Zaitian menjawab. Semua pelayan membungkuk sedikit setelah mendengar kata-kata itu, lalu pergi. Melihat semua orang pergi, Long Zaitian menutup pintu. Begitu banyak hal, begitu kaya, bagaimana saya bisa menyelesaikannya? Gu Qinglian melihat piring di atas meja dan sedikit terdiam. Bab 1497. Makan saja apapun yang kamu mau. Jika kamu tidak mau makan, maka jangan makan. Long Zaitian tersenyum dan juga duduk. Keduanya mulai makan. Saya harus mengatakan bahwa makanan keluarga Lin sangat lembut, dan itu harus dibuat oleh koki top, jadi tidak ada yang pilih-pilih soal rasa. Tapi mungkin karena perjalanan yang jauh, Gu Qinglian tidak makan banyak. Setelah makan malam singkat, Long Zaitian pergi ke kamar mandi, Gu Qinglian memanggil para pelayan, dan membersihkan meja makan sebentar. Setelah para pelayan membersihkan diri, Gu Qinglian menutup pintu,
memasuki kamar tidur utama, dan di tempat tidur, menggulir beberapa pesan dengan bosan. Setelah beberapa saat, Long Zaitian mandi dan masuk. Gu Qinglian sedang melihat telepon saat ini, dan dia melihat sesuatu yang sangat menarik. Sayang, datang dan lihatlah. Melihat Long Zaitian masuk, Gu Qinglian memberi isyarat. Apa yang salah? Long Zaitian menyeka rambutnya, lalu duduk. Ada di berita. Gu Qinglian melihat ke telepon, dan berkata. Apa yang ada di berita? Long Zaitian bertanya. Itu yang terjadi di bandara hari ini, kamu membuat video Sue Shaofei menjilati sepatunya. Gu Qinglian menjelaskan. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian memperhatikan dengan serius isi telepon Gu Qinglian, dan itu benar-benar menjadi berita. Saya mendengar bahwa keluarga Sue cukup kuat. Bagaimana video seperti itu bisa diposting di internet? Long Zaitian berkata dengan senyum masam. Mungkin ini surat kabar kecil. Beberapa penonton menjual videonya ke beberapa media tertentu. Gu Qinglian berkedip dan menebak. Dia telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun, dan kasus hubungan masyarakat online ini selalu ada. Selama itu adalah perusahaan atau keluarga dengan kekuatan tertentu, beberapa berita dapat diblokir dengan sangat mudah. Sebagai sebuah keluarga di ibu kota kekaisaran, kekuatan keluarga Sue tidak diragukan lagi, tetapi ini adalah keluarga yang luar biasa, bagaimana video seperti itu bisa disiarkan sampai malam. Apakah kamu membuka Weibo dan melihatnya? Long Zaitian berada di jalannya. Mendengar ini, Gu Qinglian bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan Long Zaitian, membuka Weibo, dan masuk ke daftar pencarian panas. Saat ini, pencarian trending teratas adalah, tuan muda dari keluarga Sue terpaksa menjilat sepatunya. Di akhir pencarian panas, ada juga label mendidih. Itu juga ada di Weibo. Gu Qinglian menghela nafas sedikit, mengklik, dan melihatnya. Keduanya menonton beberapa video berturut-turut. Video di Weibo lebih detail, dan ada lebih dari satu video, dengan video dari berbagai sudut. Gu Qinglian sedikit emosional. Seseorang sengaja membesar-besarkan masalah ini, dan orang-orang di belakang hype ini masih memiliki sejumlah energi. Long Zaitian sangat yakin dan otentik. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu orang di balik ini sangat energik? Gu Qinglian sedikit bingung. Video panjang ini adalah video pengawasan bandara. Orang yang bisa mendapatkan video pengawasan bandara adalah orang-orang dari bandara itu sendiri, atau orang-orang dengan sumber daya dan keuangan yang sangat kuat. Long Zaitian berbicara dengan fasih, dan menganalisisnya dengan sangat hati-hati. Masuk akal. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba tercerahkan. Jika Anda tidak menonton video panjang dengan hati-hati, Anda benar-benar tidak menyadari bahwa itu adalah video pengawasan. Setelah melihat lebih dekat, Gu Qinglian dapat membedakannya. Melihat tajuk utama berita ini, jelas ada seseorang yang sengaja menghebohkannya. Long Zaitian melihat informasi yang relevan di Weibo lagi, dan berkata lagi. Tatapan Gu Qinglian juga beralih ke informasi di bawah Weibo. Terkejut. Tuan muda dari keluarga Sue memiliki kebiasaan menjilat sepatu. Orang yang lewat tidak bersalah dijilat. Sue Shaofei suka menjilati sepatu. Apakah itu distorsi sifat manusia atau penurunan moralitas? Seorang pejalan kaki yang tidak bersalah di bandara dijilat dengan liar ketika Sue Shaofei bergegas menghampirinya. Gu Qinglian berlatih setiap topik satu per satu. Ada banyak topik aneh. Dari 10 informasi, setidaknya 5 tentang Sue Shaofei. Saya juga dapat melihat bahwa seseorang memang sengaja mengolok-olok tuan muda dari keluarga Sue ini. Gu Qinglian menghela nafas. Sangat membosankan. Long Zaitian tersenyum. Tampaknya tuan muda dari keluarga Sue tidak terlalu populer di ibu kota kekaisaran, kalau tidak, tidak ada yang akan menatapnya. Gu Qinglian tersenyum sedikit. Tuan muda keren seperti ini, popularitas seperti apa yang bisa dia miliki? Long Zaitian tersenyum kecut. Saya juga akan mandi. Ada mata air panas di rumah ini, yang panas 24 jam sehari. Gu Qinglian tidak peduli dengan masalah ini lagi, dia hanya menempatinya. Apakah kamu ingin aku membantu? Long Zaitian mengangkat kepalanya, berkedip pada Gu Qinglian, dan bertanya. Bodoh, bagaimana kamu bisa membantu?
Gu Qinglian menatap Long Zaifei dengan congkak, sangat terdiam. Long Zaitian hanya tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Gu Qinglian tidak tahu apa yang dipikirkan pria ini. Kamu sebaiknya menerima pikiranmu. Aku tidak peduli denganmu jika kamu memiliki kesulitan untuk diselesaikan sendiri. Wajah cantik Gu Qinglian sedikit memerah, dia menatap Long Zaitian dengan marah, lalu masuk ke kamar mandi. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya menghela nafas. Tentu saja, dia bukan pria tanpa konsentrasi. Setelah Gu Qinglian masuk, Long Zaitian berbaring di tempat tidur. Di ibu kota kekaisaran, di rumah mewah. Setelah Fan Yitong membaca informasi di ponselnya, dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, dia terus menepuk-nepuk meja batu dengan telapak tangannya yang besar hingga perutnya sakit karena tertawa. Terkejut. Tuan muda dari keluarga Sue memiliki kebiasaan menjilat sepatu. Orang yang lewat tidak bersalah dijilat. Sue Shaofei suka menjilati sepatu. Apakah itu distorsi sifat manusia atau penurunan moralitas? Dilarikan oleh Sue Shaofei, dia menjilat dengan liar, dan yang lewat di bandara tampak terpana. Fan Yitong mengulangi judul-judul itu di mulutnya dan tidak bisa berhenti tertawa. Bakat, Zhen Tennian adalah bakat, kamu mengatakan bahwa penulis berita ini semuanya adalah bakat. Fan Yitong sangat memuji. Tuan muda, sesuai dengan instruksi Anda, semua video itu telah dikirim, dan V biru dari bisnis keluarga kami juga telah meneruskannya satu demi satu. Selain itu, saya juga menghubungi beberapa majalah berita gosip yang memiliki hubungan baik dengan kami, sehingga mereka menulis beberapa artikel, dan sekarang semua artikel dan video menjadi viral. Zheng Tua di samping berbicara secara metodis. Kerja bagus, Zheng Tua. Efisiensimu benar-benar luar biasa. Hanya beberapa jam telah berlalu, dan Sue Shaofei telah menjadi penjilat sepatu yang terkenal. Sue Shaofei berkata dengan tulus. Itu karena keluarga memiliki sumber daya yang kaya, dan saya hanya menggunakan sumber daya ini. Selain itu, jika Anda memerintah dengan baik, Tuan muda, jika tidak, saya tidak akan pernah berpikir untuk melakukan hal-hal ini. Keluarga Fan kami dan keluarga Sue adalah musuh yang mematikan. Kali ini apa yang terjadi pasti akan berdampak besar pada keluarga Sue. Zheng Tua berkata dengan senyum di wajahnya. Kamu benar. Bahkan jika itu tidak mempengaruhi keluarga Sue, setidaknya itu adalah skandal besar bagi keluarga Sue, membuat mereka tidak nyaman. Selama keluarga Sue dan Sue Shaofei tidak bahagia, aku akan bahagia. Fan Yitong jelas sangat senang. Bab 1498. Biasanya Sue Shaofei ini hanya memandang rendah Tuan Muda, tapi kali ini, Tuan Muda mengeluarkan bau mulut. Zheng Tua di samping tersenyum. Ini bukan hanya bau mulut, itu banyak bau mulut, oke, sangat keren. Fan Yitong sedang dalam suasana hati yang baik. Lalu, Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zheng Tua bertanya lagi. Langkah selanjutnya adalah terus memposting video untuk meningkatkan popularitas. Keluarga Sue pasti akan mencoba yang terbaik untuk menghilangkan pengaruhnya, jadi kami akan melawan mereka dan melawan mereka. Ekspresi lucu melintas di mata Fan Yitong. Baiklah, jangan khawatir, Tuan Muda. Aku yang terbaik dalam hal ini. Lao Zheng juga tersenyum. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Aku memintamu untuk memeriksa situasi pasangan itu sebelumnya. Apakah kamu menemukan sesuatu? Apa yang kamu pikirkan? Fan Yitong bertanya. Belum, saya baru melihat wajah orang ini, tapi saya tidak tahu apa-apa tentang keadaan orang ini. Saya bahkan tidak tahu namanya. Zheng Tua sedikit malu. Lalu di mana orang ini sekarang? Mungkin, aku bisa mengunjunginya dan berteman dengannya. Fan Yitong bertanya lagi. Tuan, sulit dikatakan. Tegasnya, selain pemantauan di bandara, kami belum menemukan apapun tentang pasangan itu. Sepertinya semua jejak ini sengaja ditutup-tutupi. Lao Zheng sedikit malu. Keluarga Fan memiliki sejumlah energi di Kaisar, dan tidak terlalu sulit untuk memeriksa informasi setidaknya satu orang. Tetapi fakta di depannya adalah bahwa orang-orangnya telah menyelidiki selama beberapa jam melalui berbagai saluran dan hubungan, dan tidak ada yang diketahui tentang situasi pasangan itu. Apakah ini sangat rumit? Fan Yitong juga sedikit tertekan. Sesulit itu. Orang-orang kami saat ini telah meningkatkan penyelidikan mereka. Ketika kami mengetahui situasinya, kami akan memberitahu Anda sesegera mungkin.
Zheng Tua berkata lagi. Kita harus menyelidiki secepat mungkin. Semakin sulit untuk mengetahui identitas orang ini, semakin mengejutkan untuk membuktikan identitas orang ini. Setelah Fan Yitong merenung sejenak, wajahnya juga menjadi lebih serius. Oke, jangan khawatir, Tuan Muda, saya akan membiarkan mereka bekerja lebih keras. Zheng Tua menjawab, lalu berbalik dan pergi. Fan Yitong berdiri di tempat dan merenung sejenak, lalu keluar dengan penuh semangat. Di ibu kota kekaisaran, di sebuah rumah besar. Sue Shaofei memegang beberapa koran di tangannya gemetar, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Wajahnya memerah saat ini, memerah karena terlalu bersemangat. Fan Yitong, Fan Yitong. Hal-hal ini pasti dilakukan oleh Fan Yitong, dan itu pasti dia. Selain dia, tidak ada orang lain yang begitu membosankan, dan tidak ada orang lain selain keluarga Fan yang memiliki energi yang besar. Sue Shaofei memegang koran dan berkata dengan kejam, ketika dia bersemangat, dia melempar koran itu ke tanah. Surat kabar ini adalah surat kabar sore di ibu kota kekaisaran. Kecepatan penyebaran informasi saat ini sangat cepat, dan apa yang terjadi beberapa jam yang lalu dengan mudah dimuat di surat kabar. Ergo di samping melihat penampilan Sue Shaofei, sedikit ketakutan. Tapi dia tetap berjalan, dengan hati-hati mengambil koran di tanah, dan membacanya. Terkejut. Tuan muda dari keluarga Sue memiliki kebiasaan menjilat sepatu. Orang yang lewat tidak bersalah dijilat. Sue Shaofei suka menjilati sepatu. Apakah itu distorsi sifat manusia atau penurunan moralitas? Seorang pejalan kaki yang tidak bersalah di bandara dijilat dengan liar ketika Sue Shaofei bergegas menghampirinya. Ergo membaca berita utama di koran satu persatu, dan saat ini, dia masih punya ide untuk melanjutkan membaca. Kenapa kamu masih membacanya? Apakah kamu sengaja mencoba membuatku jijik? Sue Shaofei berkata dengan marah. Tidak. Tuan, gelar ini benar-benar menjijikkan. Mereka sengaja membuat Anda jijik, Tuan Muda. Di belakang ini, keluarga Fan pasti mengobarkan api. Fan Yitong itu benar-benar menjijikkan. Ergo sedikit malu ketika mendengar ini. Bang bang bang. Ada langkah kaki tergesa-gesa di luar, Sue Shaofei mengerutkan kening saat mendengar langkah kaki itu. Tidak lama kemudian, seorang pria berusia 50-an masuk. Dia berjalan sangat tergesa-gesa, terlihat sangat marah. Ayah! Melihat pria itu, Sue Shaofei berteriak, tetapi hanya dengan melihat wajah pria itu, dia merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Pria ini tidak lain adalah ayah Sue Shaofei, Sue Yusan, yang saat ini memimpin keluarga Sue. Keluar! Sue Yusan berkata kepada Ergo dengan wajah dingin. Ya, Patriark Sue. Ergo mendengar kata-kata itu, melirik Sue Shaofei, lalu menjawab, dan keluar dengan gemetar. Dia memiliki firasat kuat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi selanjutnya. Ayah, kenapa kamu di sini? Sue Shaofei mengajukan pertanyaan. Bentak. Sue Yusan menamparkan wajah Sue Yusan dengan tamparan keras, dan 5 sidik jari cerah muncul di wajah Sue Shaofei. Ayah, mengapa kamu memukulku? Sue Shaofei ditampar, matanya berubah merah, dan dia bertanya dengan sedih. Bajingan. Sudah berapa kali aku memberitahumu untuk tidak menonjolkan diri baru-baru ini? Mengapa kamu tidak mendengarkan? Sue Yusan tersipu, menatap Sue Shaofei, dan menanyainya. Ayah, itu hanya orang biasa, mengapa aku tidak boleh main-main dengannya? Sue Shaofei menggertakkan giginya, tidak mengerti. Orang biasa, berani melepas sepatu. Orang biasa, bisa mengeluarkan senjata dengan santai. Orang biasa, apakah Lao Chen tidak akan berani melakukannya? Sue Yusan bertanya dengan sangat tegas. Saya. Sue Shaofei membuka mulutnya, terdiam. Kamu. Apa kamu? Kamu bodoh. Ada begitu banyak wanita cantik di ibu kota kekaisaran, mengapa kamu fokus pada wanita lain, atau kamu suka wanita hamil? Sue Yusan sangat marah. Aku belum pernah bermain dengan wanita secantik itu. Wanita itu sangat cantik. Ayah, jujur saja, jika kau melihatnya, hatimu akan tergerak. Kata-kata Sue Shaofei menjadi semakin keterlaluan, dan bahkan saat berbicara, dia lupa bahwa dia baru saja ditampar. Bentak. Sue Yusan menamparkan wajah Sue Shaofei lagi. Kamu akan membuatku kesal. Katakan padaku, apakah kamu akan membuatku kesal, bukan? Sue Yusan menunjuk ke arah Sue Shaofei dengan marah, tubuhnya gemetar karena marah. Sue Shaofei ditampar lagi, dan langsung layu. Apalagi yang harus kamu katakan? Setelah beberapa saat, Sue Yusan bertanya lagi.
Aku salah, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sue Shaofei menggertakkan giginya. Dulu, tidak peduli seberapa besar kamu suka bermain dan main-main, aku bisa mentolerirmu. Tapi tidak sekarang, kapan sekarang? Sekarang adalah waktu yang sangat sensitif, bahkan adik laki-laki dari Miyagi sudah kembali. Keberadaan mengerikan apa yang telah kamu diprovokasi, seluruh keluarga Sue kami akan dimakamkan bersamamu. Sue Yusan menatap Sue Shaofei, sangat bersemangat. Bab 1499. Sue Shaofei mendengarkan kata-kata ini, menundukkan kepalanya, mengertakkan gigi, dan tidak berbicara, merasa sangat dibenci di dalam hatinya. Di depan ayahnya sendiri, dia tidak punya apa-apa untuk dijelaskan dan diperdebatkan. Seperti apa penampilanmu sekarang? Lihat apa yang dikatakan tentangmu di internet. Itu hanya menghina keluarga. Bagaimana kamu bisa keluar untuk bertemu orang di masa depan dengan wajah lamaku? Sue Yusan menepuk wajahnya lagi. Ayah, hal-hal di internet disebabkan oleh keluarga Fan. Jika bukan karena trik keluarga Fan, saya akan memblokir masalah ini sejak lama. Sue Shaofei berkata lagi. Karena kamu menunjukkan rasa sakitmu kepada orang lain, jangan salahkan orang lain karena menyerang rasa sakitmu. Apakah kamu tidak mengerti kebenaran yang begitu sederhana? Sue Yusan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Sue Shaofei dengan dingin. Sue Shaofei membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata Sue Yusan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Lalu apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Butuh waktu lama bagi Sue Shaofei sebelum dia menanyakan sepatah kata pun. Apa yang harus saya lakukan, apalagi yang bisa saya lakukan? Selama periode waktu ini, Anda tetap bersama saya dengan jujur dan tidak membuat masalah untuk saya. Sue Yusan menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa daya. Bagaimana dengan hal-hal di internet itu? Sue Shaofei bertanya. Kamu tidak perlu berurusan dengan hal-hal di internet. Hal-hal di internet akan memengaruhi kita untuk waktu yang singkat, tetapi ingatan netizen sangat singkat. Setelah sekian lama, semua orang akan melupakannya. Adapun hal-hal lain, mari kita tangani. Sue Yusan merenung sejenak, lalu menjawab. Ayah, hal-hal di internet tidak sesederhana itu. Apakah Anda tahu apa yang orang panggil saya di internet sekarang? Mereka mengatakan bahwa saya adalah seorang penjilat sepatu, dan mereka mengatakan bahwa saya bisa bahagia selama saya menjilat sepatu saya setiap hari. Yang terburuk adalah, mereka masih berkata, keluarga Sue kami memiliki gen penjilat sepatu yang unik di dunia. Sue Shaofei berbicara dengan marah. Apa yang bisa dilakukannya? Mulut tumbuh pada orang lain, dan mereka dapat mengatakan apa yang mereka suka. Sue Shaofei, izinkan saya memberitahu Anda, keluarga Sue kami jauh dari mampu menutupi langit dengan satu tangan di ibu kota kekaisaran. Jika Anda tidak ingin mati, sebaiknya Anda tidak menonjolkan diri. Jika Anda ingin mati, saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan, tetapi jangan menyeret begitu banyak orang dari keluarga Sue kami untuk bergabung dengan kami di pemakaman, mengerti? Karena itu, Sue Yusan menjadi bersemangat lagi. Sue Shaofei masih menggertakkan giginya dan menundukkan kepalanya. Dalam hal ini, dia memang yang membuat kekacauan besar. Hanya saja dia tidak menyangka karena kalian terlihat seperti pasangan biasa, karena mereka memiliki latar belakang yang begitu besar, ini jauh di luar dugaannya. Aku pergi, kamu bisa jaga dirimu sendiri. Jika sesuatu yang berantakan terjadi, aku tidak akan menghapus kentutmu lagi. Sue Yusan berpikir sejenak, lalu menghela nafas, mengibaskan lengan bajunya, dan pergi. Melihat bagian belakang Sue Yusan pergi, Sue Shaofei mengepalkan tinjunya dengan erat. Ledakan. Sue Shaofei meninju dinding dengan ekspresi kebencian di wajahnya. Pada saat ini, Ergo masuk, melihat penampilan Sue Shaofei, dia sedikit takut, dan berusaha meringankan langkahnya sebanyak mungkin. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Ergo bertanya dengan hati-hati. Mengapa kamu menatapku seperti ini, seolah-olah aku baik-baik saja? Ada bekas tamparan yang jelas di wajah Sue Shaofei. Menjumlahkan wajah di kedua sisi, ada total 10 bekas tamparan yang jelas, yang terlihat sedikit lucu. Engah. Melihat Sue Shaofei seperti ini, Ergo tidak bisa menahan tawa. Mengapa kamu tertawa? Mengapa kamu masih tertawa? Melihat Ergo seperti ini, Sue Shaofei menjadi semakin marah. Maaf, Tuan muda, dalam keadaan normal, saya tidak tertawa kecuali saya tidak bisa menahannya. Kedua anjing itu terbatuk ringan. Tutup pintu. Sue Shaofei memberi isyarat kepada Ergo. Ergo mendengar kata-kata itu,
buru-buru menutup pintu, lalu berjalan kembali dengan hati-hati. Tuan muda, apakah Anda punya perintah? Ergo bertanya. Aku punya beberapa hal untuk diberitahukan kepadamu. Bantu aku mencari tahu detail wanita itu dan pria itu hari ini, serta latar belakang janggut itu, dan biarkan aku mencari tahu. Sue Shaofei meraih leher Ergo dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan muda, bukankah Patriark Sue memberitahumu untuk tidak ikut campur dalam masalah ini? Ergo sedikit malu. Apakah saya ikut campur? Saya hanya membiarkan Anda memeriksanya. Periksa, saya tidak ingin ikut campur, mengerti? Ketika Sue Shaofei mendengar kata-kata ini, dia langsung bersemangat. Mengerti, aku mengerti. Ergo menggaruk kepalanya, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Ngomong-ngomong, kamu juga telah melatih keterampilan keluarga. Apa pendapatmu tentang keterampilan kedua pria itu hari ini? Sue Shaofei teringat sesuatu dan bertanya lagi. Tuan muda kedua, dapatkah saya mengatakan bahwa saya tidak dapat melihatnya? Ergo sedikit malu. Mengapa kamu begitu sia-sia? Sue Shaofei sangat tidak puas. Tuan muda, pria berjanggut itu bisa mengeluarkan senjata. Itu pasti tidak mudah. Tahukah Anda, di tempat seperti bandara, dia bisa mengeluarkan senjata dan tidak ditangkap. Apakah menurut Anda mudah bagi orang seperti itu? Adapun pria lain, dia menendang saya merasa sangat sakit, perasaan semacam itu, sepertinya organ dalam saya terkejut. Tetapi menurut pengalaman saya sendiri, saya menemukan bahwa dia menahan kekuatannya. Kalau tidak, saya bisa mati. Petik 2. Ergo menjelaskan lagi. Apa maksudmu, suami wanita itu juga seorang master? Niat membunuh yang dingin muncul di wajah Sue Shaofei. Aku tidak yakin, tapi dia tampaknya cukup kuat. Ketika sampai pada pertanyaan krusial ini, Ergo dengan cepat menggelengkan kepalanya lagi. Jika itu hanya masalah kekuatan, bukan tidak mungkin untuk menghadapinya. Lakukan pekerjaanmu dan bantu aku menyelidiki masalah ini dengan jelas. Aku ingin segera mencari tahu dari mana orang-orang ini berasal. Sue Shaofei berkata dengan tegas. Oke, Tuan muda, saya akan pergi sekarang. Ergo terlihat sangat hormat, dan setelah memberi hormat, dia berbalik dan pergi. Sue Shaofei melihat ke belakang Ergo pergi, matanya menjadi semakin dingin. Setelah sekian lama, dia mengeluarkan ponselnya, membuka cermin dan melihat penampilannya saat ini, dan menemukan sidik jari yang jelas di wajahnya. Ledakan amarah datang ke hatiku lagi. Ledakan. Ponsel itu jatuh dan hancur berkeping-keping. Kemudian, dia duduk di bangku, mengangkat wajahnya, menarik napas dalam-dalam, dan menutup matanya. Di ibu kota kekaisaran, di halaman keluarga Lin. Saat itu jam 9 malam, dan dua mobil berhenti di depan halaman. Di gerbong pertama, seorang wanita jangkung dengan pakaian profesional turun. Penampilannya tidak cantik, tetapi setiap gerakan yang dia lakukan memberi orang perasaan dewasa dan menawan. Nona Jia, apakah kita tinggal di tempat ini? Seorang pria muda yang terlihat tidak dewasa berjalan ke arah Liang Jia dan bertanya. Saat ini, 7 atau 8 pria dan wanita berjas dan sepatu kulit serta tas komputer turun dari kedua mobil tersebut. Jelas, ini adalah tim hukum Gu Qinglian yang dipimpin oleh Liang Jia. Bab 1500. Disinilah kita tinggal, bagaimana, tidak apa-apa. Liang Jia memandangi kerumunan dan bertanya. Ya, tentu saja, aku tidak pernah tinggal di tempat semewah ini. Aku bahkan bertanya-tanya apakah aku sedang berlibur. Apakah Nona dan Paman tertua sudah datang? Ini benar-benar masalah besar untuk memilih tempat seperti itu untuk kita. Semua orang mendengar kata-kata itu dan berbicara banyak. Saudari Jia, saya telah bekerja di sini selama 2 atau 3 tahun, dan saya belum memiliki kesempatan untuk tinggal di tempat yang begitu megah. Pria muda itu memiliki senyum di wajahnya. Kali ini kita datang ke ibu kota kekaisaran, kita memiliki tugas penting. Tidak peduli tugas apapun yang dipercayakan paman dan wanita tertua kepada kita, kita harus bangun. Ini terkait dengan masa depan nona muda dan pamanku. Semua orang di sini, beberapa kualifikasi lebih tua dari saya, dan beberapa kualifikasi tidak setua milik saya, tetapi kemampuan bisnis mereka lebih kuat dari saya. Secara keseluruhan, Anda adalah yang terbaik dan paling berkualitas di keluarga Gu kami, bahkan di kota Linjiang, dan bahkan di seluruh Daxia. Jadi, kali ini, saya tidak ingin hasil yang tidak dapat diubah karena kesalahan salah satu dari kami. Liang Jia tidak terburu-buru untuk masuk, tetapi berbalik dan berkata kepada semua orang.
Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mengangguk satu demi satu, menyatakan persetujuan mereka dengan kata-kata Liang Jia. Halo, apakah ini Nona Liang Jia? Saat ini, seorang pelayan keluar, memberi hormat, dan bertanya. Upacara ini membuat semua orang sedikit terkejut. Ini adalah upacara kuno khas Daxia. Upacara kuno Xia Agung ini sangat cocok dengan gaya arsitektur antik. Ya, Liang Jia menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Semuanya, tolong ikut aku, kami sudah mengatur akomodasi kalian. Ketika pelayan mendengar kata-kata itu, dia sangat sopan dan otentik. Itu kerja keras. Liang Jia menanggapi, dan memimpin kerumunan untuk mengikuti. Ini adalah taman pribadi keluarga Lin kami. Kami memiliki area yang sangat luas di sini. Jika Anda tersesat saat bepergian, Anda dapat menghubungi nomor internal di pinggir jalan, dan kami akan meminta seseorang untuk mengantar Anda kembali ke rumah Anda. Di taman, tanggap peralatannya sangat lengkap, termasuk kolam renang, kolam air panas, ruang sauna, del. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa memberi tahu kami. Para pelayan memimpin Liang Jia dan yang lainnya, berbicara sambil berjalan. Rasanya seperti liburan. Bahkan jika ini liburan, sepertinya tidak ada kondisi yang bagus. Kondisinya sangat bagus, dan saya merasa memiliki tanggung jawab besar di pundak saya. Paman dan nona saya juga terhubung dengan sangat baik, dan mereka bahkan menempatkan kami di tempat yang bagus. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah, dan kata-kata itu mengungkapkan kekaguman Long Zaitian dan Gu Qinglian. Nona Liang Jia, Tuan Long ada di sini untuk mengundang Anda. Pada saat ini, pelayan lain muncul. Semuanya, silakan, aku akan datang saat aku pergi. Liang Jia mengatakan sesuatu kepada semua orang, lalu mengikuti para pelayan dan pergi. Saat ini, Long Zaitian dan Gu Qinglian sedang duduk di lobi suite, dan pintunya juga terbuka. Setelah beberapa saat, pelayan itu membawa Liang Jia masuk. Paman, Nona. Liang Jia masuk dan berteriak. Duduk. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia langsung mengatakannya. Karena beberapa alasan khusus, kami mematuhi pengaturan Nona Linsi, dan berangkat ke ibu kota kekaisaran tidak lama setelah Nona dan Paman berangkat. Setelah Liang Jia tinggal, katanya. Tidak masalah jika Anda datang ke sini, ada banyak orang di sini, sehingga dapat memberikan rasa aman kepada orang-orang. Gu Qinglian sedikit tersenyum, dan berkata, Paman, Nona. Paman, situasimu sangat istimewa. Jika saatnya tiba, dan pejabat ibu kota kekaisaran benar-benar menyusahkanmu, tidak dapat dihindari akan ada kasus pengadilan. Oleh karena itu, jika kamu benar-benar membutuhkan kami untuk mengambil tindakan, kami perlu tahu sesuatu tentang paman saya sehingga kami dapat merumuskan rencana tanggapan yang sesuai. Liang Jia melirik Long Zaitian, lalu ke Gu Qinglian, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, apa yang mereka ingin targetkan padaku dan perlu aku jelaskan tidak lebih dari cedera dua tuan muda dari keluarga Zhao dan pembunuhan beberapa antek. Long Zaitian mengambil keputusan, lalu menjawab. Lalu, apakah kamu membunuh tuan muda atau kamu tidak membunuh tuan muda dari keluarga Zhao, dan apakah kamu melukainya? Liang Jia bertanya dengan tajam. Tentu. Mengenai hal ini, Long Zaitian tidak menyangkalnya, dan langsung setuju. Apa motifnya? Liang Jia bertanya. Ini sangat sederhana. Mereka ingin membunuhku, dan aku akan membunuh mereka sebagai gantinya. Tidak ada yang salah dengan itu. Orang-orang ini adalah pejabat di ibu kota kekaisaran, tetapi mereka sebenarnya adalah antek-antek dari keluarga Zhao. Long Zaitian sedikit tersenyum. Paman, sebenarnya saya ingin memastikan satu hal dengan Anda, yaitu ada undang-undang yang diundangkan khusus untuk Anda dalam hukum Daxia. Apakah hal ini ada dan benar? Liang Jia bertanya dengan sungguh-sungguh. Tentu saja. Saya memiliki hak istimewa untuk membunuh dulu dan bermain kemudian, bahkan secara langsung sebagai kekuatan hidup dan mati. Long Zaitian sangat yakin dan otentik. Undang-undang ini memang terdokumentasi dengan baik. Dengan undang-undang ini, lebih mudah bagi kaisar untuk melakukan sesuatu pada pamanku. Setelah Liang Jia memastikan hal ini, dia sangat yakin dan otentik. Namun, Xiao Jia, tujuan mereka bukan untuk langsung membunuh Zaitian, mereka ingin menuangkan air kotor ke Zaitian. Mereka ingin memfitnah Zaitian sebagai pendosa sebelum menggunakan cara lain. Gu Qinglian menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan sungguh-sungguh dan tulus. Qinglian benar. Tujuanmu kali ini bukan untuk membuatku tetap hidup, tapi setidaknya untuk membuktikan di tingkat hukum bahwa antek-antek keluarga Zhao ini dan dua tuan muda dari keluarga Zhao pantas mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Tentu saja,
Yang terbaik situasinya adalah bahwa dua tuan muda dari keluarga Zhao dapat dikirim secara langsung. Apa yang telah mereka lakukan dikonfirmasi, dan mereka akan dihukum dan bahkan mati di penjara. Long Zaitian juga mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Kakek, Nona, jika kamu mengatakan itu, kami akan mengerti. Jangan khawatir, serahkan ini pada kami. Tim kami saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setiap orang di tim kami memiliki keterampilan hukum yang sangat baik. Kuat. Liang Jia berdiri, berbicara dengan sungguh-sungguh. Ini bukan hal yang paling mendesak. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus kamu lakukan. Long Zaitian melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Liang Jia untuk duduk, dan Liang Jia duduk lagi setelah melihat ini. Pamanku, jika ada yang kau ingin kami lakukan, tolong beritahu aku. Liang Jia berkata dengan sangat sopan, paman ini bukan lagi paman lama, dia harus menjaga rasa hormat yang diperlukan untuk Long Zaitian. Awalnya saya memiliki beberapa aset di ibu kota kekaisaran. Namun, karena saya pernah berada di kota Linjiang, saya lalai merawatnya. Sekarang saya di sini, saya harap Anda dapat membantu memilah aset ini. Long Zaitian menyesap teh dan berkata dengan santai. Aset? Ada berapa aset dan apa itu? Ketika Liang Jia mendengar ini, dia sangat penasaran. Dia juga jelas tentang identitas Long Zaitian. Long Zaitian memiliki properti di Kaisar, yang bukan hal yang aneh. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.